Shalom saudara dan saudari, bertemu lagi kita untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Atas kesetiaan kita semua, Tuhan pasti senang melihat kita semua yang rindu mendengar firman Tuhan di channel ini. Saudara dan saudari, siapakah nabi yang dinubuatkan dalam kitab Ulangan 18 ayat 15? Ada agama tertentu yang mengklaim ini Nabi Muhammad. Apa benar Nabi Muhammad ada dalam Alkitab? Yang lain mengatakan ini adalah nubuatan akan hadir juru selamat Sang Mesias. Dan yang lain mengatakan ini ditujukan nabi-nabi yang lain. Jadi siapakah nabi yang dimaksudkan itu? Oleh itu jangan kemana-mana karena kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Sebelum kita bahas ayat tersebut, secara ringkasnya bila mana kita telah membaca khususnya seluruh ayat 1 hingga 22, kita akan mendapati di mana Tuhan memerintah kepada para imam-imam Lewi, bahkan seluruh suku Lewi dalam tugas yang diberikan kepada mereka, baik dalam korban api-apian, baik dalam setiap persembahan maupun dalam menyelenggarakan kebaktian, dan Israel memperoleh tanggung jawab untuk mendukung para imam Allah yang tugas-tugasnya telah disebutkan di dalam konteks sebelum dan sesudahnya dalam ayat 1 hingga 8. Dan setelah itu, di ayat 9 hingga 22, di mana Musa memerintahkan pembersihan dari semua orang yang memberikan nubuat palsu, termasuk nabi palsu, agar tidak mendengar dan tidak mengikuti kebiasaan dari bangsa-bangsa kafir yang tinggal di sekitar mereka. Dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan Tuhan memerintah mereka untuk tetap hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Oleh itu, Allah sendirilah yang akan mengkhususkan nabi-nabi untuk mengetahui hal-hal yang berhubung dengan masa depan dan kehendak Allah sendiri. Dan di dalam kaitan itu, Musa mengemukakan ketetapan tentang seorang nabi yang akan dibangkitkan Tuhan. Nah, kembali kita di ayat Ulangan 18 ayat 15, apa yang mau dikatakan di dalam Ulangan 18 ayat 15 ini? Mari sekali lagi kita renungkan dan baca. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, Musa mengulangi apa yang difirmankan Allah kepadanya di ayat 18. Perhatikan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, kalau kita perhatikan bagian ayat ini dikatakan seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudaramu. Yang seperti engkau. Seperti engkau di sini adalah seperti Musa. Namun, ada agama tertentu dengan penafsiran yang mengklaim bahwa nabi yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah nabi mereka. Apapun penafsiran itu, kita tahu Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita tafsir, apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab. Dikatakan seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu. Apa artinya? Siapakah di tengah-tengah Bani Israel? Di tengah-tengah Bani Israel berarti bukan di luar Bani Israel. Sekali lagi, di tengah-tengah Bani Israel berarti bukan di luar Bani Israel. Untuk mengetahui siapakah nabi di tengah saudara-saudaramu, kita perlu ketahui dahulu saudara-saudaramu itu siapa. Kita harus kembali kepada ayat 1 pasal yang sama. Perhatikan. Pasal ini membicarakan tentang imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi. Jadi, kalau begitu, arti di tengah-tengah saudaramu itu adalah di tengah-tengah Bani Israel, yaitu di antara saudara-saudara Lewi. Nah, ada 12 suku Israel. Dari Lia, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Iskahar, dan Zebulon. Dari Bilha, Dan,
dan Naftali. Dari Zilpa, Gad dan Asher. Dan dari Rahel, Yusuf dan Benyamin. Jadi, nabi yang dimaksudkan akan bangkit di antara 12 suku Israel adalah di antara saudara-saudara Lewi. Jadi, jelas ayat ini menubuatkan bahwa seorang nabi lahir di tengah-tengah Bani Israel dan bukan di luar Israel. Nah, ada juga yang sempat mengklaim dan menafsir sehingga mereka mengatakan nabi yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah Ismail. Dan Ismail itu moyangnya bangsa Arab, tetapi salah. Karena jelas firman Tuhan katakan nabi itu di kalangan 12 suku Israel, yakni keturunan Yakub. Tidak ada hubungannya dengan Ismail. Sekali lagi dikatakan di kalangan Israel, berarti bukan di luar Israel. Jadi yang dikonteks di sini adalah kaum Lewi. Maka nabi ini harus lahir dari saudara Lewi. Kita tahu Musa itu lahir dari suku Lewi dan Harun itu lahir dari suku Lewi. Dan ayat ini menubuatkan bahwa nabi yang akan datang itu adalah di kalangan saudara kaum Lewi. Jadi saudara Lewi yang dilahirkan dari Lia, yaitu Ruben, Simeon, Yehuda, Iskahar, dan Zebulon. Jadi Yehuda termasuk saudara Lewi dan Yesus itu lahir dari suku Yehuda, yaitu suku yang melahirkan raja-raja Israel, suku yang melahirkan Raja Daud. Makanya Yesus disebut anak Daud dari keturunan Daud dan itu sebab Yesus digelar singa Yehuda. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Jadi, kalau demikian jelas dalam kitab Ulangan 18 ayat 15 dan 18 itu menubuatkan akan hadirnya juru selamat Sang Mesias yang disebut Sang Nabi. Jadi dialah Tuhan Yesus. Lalu dikatakan Nabi itu seperti engkau. Engkau di sini adalah seperti Musa. Nabi itu seperti Musa. Nah, kenapa Yesus disamakan seperti Musa? Apa kita masih ingat ketika Yohanes Pembaptis di dalam penjara? Ketika dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Dalam perjumpaan Yesus dan orang-orang Yahudi, dia sering ditanya, "Adakah engkau nabi yang akan datang itu? Apakah engkau adalah nabi itu? Ataukah kami harus menunggu yang lain?" Jadi, di dalam pengharapan orang Yahudi, Mesias yang akan datang itu akan disebut Musa baru. Musa yang kedua setelah Musa pertama, karena orang Yahudi sudah tahu benar mengenai ayat Ulangan 18 ayat 18. Mereka sendiri sudah banyak mempelajari kitab sehingga mereka masih bertanya, adakah engkau nabi yang akan datang itu? Apakah engkau adalah nabi itu ataukah kami harus menunggu yang lain? Jadi nampaknya pengharapan orang Yahudi sesuai apa yang mereka pelajari dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Namun, ada orang yang menafsirkan nabi yang seperti Musa itu apa? Apa itu enggak persis dengan Musa? Lah, kok bisa? Yesus tidak punya istri. Musa punya anak istri. Dan Musa punya ibu bapa secara wajar. Sedangkan Yesus punya ibu saja, bapaknya di surga. Karena itu, nabi ini harus bukan Yesus. Apakah harus mencari kesamaan yang persis, barulah itu nabi yang dimaksudkan? Nah, harus kita ketahui ada dua hal tentang konteks kesamaan, yaitu kesamaan khusus dan kesamaan umum. Jadi, kalau ada orang katakan nabi itu harus nikah sama seperti Musa, harus punya ibu dan bapak dan sebagainya, bahkan kita yang mendengarkan pada saat ini ada yang sudah menikah, bahkan kebanyakan kita semua mempunyai bapak dan ibu. Nah, ini disebut kesamaan secara umum. Bila ayat itu katakan nabi itu seperti Musa, ini berbicara mengenai kesamaan secara khusus. Jadi harus ada kesamaan khusus. Kesamaan khusus yang sebagaimana? Kesamaan khusus yang menunjukkan bahwa dia nabi dan misi yang khusus, misi yang sama, yaitu misi pembebasan. Dia nabi misi yang khusus, yaitu misi Exodus, misi perlepasan, misi keluaran. Jadi, siapakah nabi yang memiliki misi perlepasan, misi keluaran? Siapakah dia?
Musa adalah nabi keluaran. Melalui Musa dan Harun, bangsa Israel keluar dari bumi perhambaan, yaitu dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, apakah Nabi Muhammad mempunyai misi pembebasan yang sama? Karena nabi yang dimaksudkan dalam Ulangan 18 ayat 15 harus menjalankan misi pembebasan yang sama. Saya ulangi, nabi yang dimaksudkan dalam Ulangan 18 ayat 15 harus menjalankan misi pembebasan yang sama, dan dialah Tuhan Yesus. Apa buktinya? Alkitab jelas memberikan bukti. Mari kita lihat. Dikatakan tidak ada muncul pun seorang nabi yang seperti Musa sepanjang sejarah Israel. Bahkan Muhammad juga tidak seperti Musa. Hanya Yesus sahaja. Mari lihat ayat ini, ayat yang terakhir dalam kitab Ulangan. Perhatikan. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Hanya Kristuslah yang dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam prediksi Musa. Tuhan Yesus bukan sekadar nabi, bukan sekadar guru, tetapi dialah Tuhan Sang Mesias, Sang Pencipta. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, Dia ini benar-benar nabi yang akan datang. yang lain berkata, Ya, ini Mesias. tetapi yang lain lagi berkata, Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Untuk menguatkan pemahaman kita mengenai kesamaan khusus antara kisah Musa dan Tuhan Yesus, perhatikan, kalau Musa dengan pembebasan itu, dia harus menghadapi Firaun. Firaun yang perbudakan orang Israel, tegar tengkuk, Firaun yang keras dan kafir. Maka Tuhan memberi peringatan melalui 10 tulah, dan tulah terakhir itu adalah anak-anak sulung mati. Dan Tuhan memberi tanda kepada orang Israel, apabila engkau menyembelih domba atau korban, darahnya itu harus ditaruh di setiap ambang pintu rumah Israel. Dan kita tahu ceritanya, semua anak sulung Mesir dari hewan sampailah manusia, semuanya mati. Kecuali anak sulung Israel dibiarkan hidup. Kalau anak domba Paskah berdiri untuk pembebasan Israel dari Mesir, dengan cara yang sama, pembebasan semua umat manusia dari dosa adalah melalui Mesias, yaitu kematiannya untuk menebus dosa-dosa dunia. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kalau kita masih ingat, batu karang yang dipukul di padang gurun menyediakan air secara harafiah bagi orang yang haus. Tuhan Yesus adalah batu karang kita yang menawarkan air kehidupan dengan cuma-cuma kepada semua orang. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Dengan cara yang sama juga, roti mana yang jatuh dari surga menyediakan roti untuk memuaskan kelaparan bangsa Israel. Tetapi Yesus menyatakan bahwa dia adalah roti hidup dari surga. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Itulah kesamaan khusus antara Musa dan Tuhan Yesus, yaitu misi pembebasan. Kalau Paskah pertama mengingatkan kita betapa pahitnya bangsa Israel diperbudakan di tanah Mesir, dan melalui Paskah itu juga dengan darah domba yang ditaruh di ambang pintu rumah Israel untuk kelepasan mereka dari perbudakan Mesir, maka Paskah yang kedua itu, yakni melalui Tuhan Yesus sebagai korban Paskah yang sesungguhnya,
telah mati di kayu salib adalah benar-benar pembebasan umat Israel. Tetapi bukan saja bangsa Israel, tetapi semua umat manusia dari perbudakan dosa. Jadi iblisnya bukan lagi iblis lokal di Mesir yang namanya Firaun, tetapi iblis yang benar-benar, yaitu Lucifer. Jadi penjajahannya itu bukan lagi Firaun. Penjajahnya itu adalah iblis sendiri, yaitu bapa segala orang yang berbohong. Saudara dan saudari, itulah yang dimaksudkan firman Tuhan dalam Ulangan 18 ayat 15 mengenai seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu. Jadi, kalau Musa memimpin bangsa Israel kelepasan mereka dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan, Yesus pula mati untuk menebus semua manusia untuk keluar dari perhambaan dosa dan membawa umatnya menuju ke Kanaan surga. Inilah misi yang sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bertemu lagi kita di video pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.